Terima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan sampai saat ini. Oleh kuasa pengorbanan Tuhan yang terus mentahirkan kami, yang terus menyucikan kami, membersihkan seluruh hidup kami dari segala cacat celah, dari segala pikiran, perasaan, perkataan yang tidak diberkenan Tuhan. Kuasa darah pengorbanan Tuhan mengampuni segala cacat celah kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin diberkenan oleh Tuhan, menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga hidup kami tidak lagi diperbudak oleh kekuatan dosa dan maut, tetapi kami boleh melaksanakan misi tugas penyelamatan bagi jiwa-jiwa di muka bumi, sampai kemuliaan hadirat Tuhan terus mengalir, menjangkau setiap pribadi lepas pribadi, diselamatkannya umatmu, dibebaskan umatmu dari segala ancaman maut. Terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang sampai saat ini Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu, sehingga pengajaran firman-Mu terus membangun hidup kami. Firman-Mu terus mentahirkan hidup kami menuju kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur selayaknya kita aturkan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, Imam besar agung yang terus mengamat-amati hidup kita, yang terus memperhatikan seluruh hidup kita, sebab apa yang menjadi rancangan, apa yang menjadi kehendak dan ketetapannya pasti disempurnakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali belajar memahami bagaimana Tuhan berkehendak atas hidup kita, yaitu satu tatanan kehidupan yang baru, sampai hidup kita menuju kepada kesempurnaan, dan saatnya kesempurnaan itu menjadi bagian hidup kita. Sulit secara logika akal manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dikatakan oleh firman Tuhan, manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia sudah kehilangan jati dirinya Tuhan, yang sebagaimana Tuhan ciptakan manusia, dihembuskannya nafas kehidupan, nafas ilahi itu, sifat ilahi itu, tetapi karena kebodohan manusia, maka manusia harus kehilangan sesuatu yang mulia, sesuatu yang mestinya itu mengekalkan posisi manusia di Taman Eden. Satu kehidupan, satu area di mana antara pencipta dan ciptaannya betul-betul berada pada titik harmoni,
kehidupan yang berada pada situasi damai, situasi tenang, situasi yang rukun, situasi yang kompak, serasi, disingkat dengan kata harmoni. Maka ketika seseorang dikatakan, wah hidupmu harmonis, komunitasmu terjadi satu harmoni yang luar biasa, ini menunjukkan sebuah kenyataan yang kompak, kenyataan yang betul-betul solid, kenyataan atau situasi yang betul-betul saling mengerti, saling memahami, sehingga tidak ada kata tersinggung, tidak ada perasaan tersandung, tidak ada perasaan, semua ada yang baik, yang harmoni, yang manis di sana. Pemahaman bahwa di tengah-tengah pribadi manusia sekarang belum ada yang sampai pada titik kesempurnaan itu. Semua manusia yang sekarang ada di bumi tidak ada yang sempurna. Sebab kalau manusia itu sudah sempurna, maka kita tidak akan melihat mereka ada di bumi. Amin. Terus bagaimana melihat kondisi manusia yang satu sama lain semua ada kekurangan, semua ada kelemahan, sementara harus membangun harmoni, sementara harus membangun satu tim yang solid demi membangun, demi terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Ada tim pelaksana yang dipersiapkan Tuhan secara khusus untuk membangun harmoni, kehidupan yang serasi, kehidupan yang kompak, kehidupan yang saling memahami, kehidupan yang saling memberi arti, kehidupan yang saling memaknai di dalam kehidupan nyata ini, sehingga tidak ada orang yang selalu baperan. Kalau masih ada dan terus itu ada di tengah-tengah umat manusia, itu menunjukkan, menggambarkan, membuktikan bahwa mental seseorang yang gampang tersinggung, gampang tersandung, gampang mutung, gampang bersungut-sungut, itu menunjukkan bahwa pribadi orang itu atau mental orang itu lemah. Bagaimana mungkin kita bisa bertahan menghadapi kehidupan demi kehidupan yang terus mengalami perubahan yang begitu cepat kalau mental kita lemah? Orang boleh punya uang banyak, punya materi yang banyak, tetapi kalau mentalmu lemah, saudara tidak akan mampu berbuat sesuatu dengan uang. Saudara punya kepandaian, saudara punya kecakapan, punya kecerdasan yang cukup, tetapi ketika mentalmu lemah, saudara juga tidak akan mampu berbuat sesuatu, tidak akan mampu melakukan sesuatu yang berarti dalam hidup saudara. Kalau saudara sebagai istri, sebagai suami, mentalmu lemah, maka saudara juga tidak akan mampu membangun harmoni di tengah-tengah keluarga yang diharapkan, keluarga yang damai, keluarga yang sejahtera, keluarga yang penuh kemuliaan Tuhan. Ketika mentalmu lemah, saudara tidak akan mampu mencapai satu kondisi di mana keluarga itu saling mengerti, saling memberi arti, saling memberi makna. Mari kita belajar, kita terima firman Tuhan, pengajaran ini,
untuk membangun mental kita, membangun spiritual kita. Sebab hanya firman yang mampu membangun mental dan spiritual saudara. Amin. Amin. Hanya Tuhan yang mampu membangun kita. Maka ketika kita menolak pengajaran, kita berbantah-bantah dengan pengajaran, terus apa yang akan kita buat? Kita yang digambarkan seperti rumput dan bunga rumput, yang digambarkan setitik air dalam timba, bahkan bangsa-bangsa itu digambarkan seperti setitik air dalam timba. Itu bangsa-bangsa. Lalu bangsa-bangsa digambarkan oleh Tuhan seperti setitik air dalam timba. Lalu manusia itu seperti apa? Saking Tuhan mau menjelaskan kepada umat manusia bahwa manusia itu tidak punya otoritas sama sekali kalau Tuhan tidak campur tangan di dalam hidupnya. Manusia itu fana, manusia itu hina kalau Tuhan tidak memungutnya, kalau Tuhan tidak memperhatikannya. Jadi ketika Tuhan menyampaikan pengajaran dari hal akhir zaman kepada para murid, apa yang akan terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangannya yang kedua? Tuhan membeberkan sedemikian rupa kondisi situasi yang akan terjadi saat itu nanti. Setelah Tuhan membeberkan tentang tanda-tanda kedatangannya, kondisi situasi zaman, kondisi situasi global yang tidak bisa terelakkan lagi, itu harus terjadi dan pasti terjadi karena memang firman Tuhan Yesus sendiri mengatakan kepada para murid, dan para murid harus menyampaikan itu semua kepada bangsa-bangsa. Kita baca, setelah Tuhan menyampaikan pemaparan dari hal akhir zaman, apa yang akan terjadi tentang bangsa-bangsa, apa yang akan terjadi atas umat, apa yang terjadi atas imam, apa yang akan terjadi atas para imam, semua disampaikan Tuhan Yesus secara singkat. Ayat 13 dan 14 Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 13 dan 14. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Seringkali yang dikejar-kejar para hamba Tuhan, yang dikejar-kejar para imam adalah kapan, bulan apa, tahun berapa. Kalau perlu jamnya, jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Tuhan datang. Yang selalu diselidiki, para imam pengen ngerti secara pasti kapan, tahun berapa Tuhan datang. Lah, ketika Tuhan Yesus menyampaikan khotbah dari hal akhir zaman, Tuhan belum menyampaikan tentang itu. Oleh sebab itu, ketika tanda-tanda zaman tentang kegoncangan demi kegoncangan, terjadinya gempa bumi, terjadinya perselisihan, persengketaan, peperangan antar bangsa, antar kerajaan, antar suku, antar golongan, para imam, para hamba Tuhan
mulai memberanikan diri bertanya, kapan Tuhan datang? Ketika murid-murid bertanya kepada Tuhan tentang tanda kedatangannya, Tuhan sudah menyampaikan tandanya. Kisi-kisi tanda-tanda mendekati kedatangan Tuhan itu, peristiwa apa yang akan terjadi? Ketika murid-murid bertanya tentang Kairos, tentang Kronos, tidak ditanyakan. Tapi yang ditanyakan para murid adalah Kairos. Pengen tahu kepastian tahun piro, bulan opo, nek pro tanggal piro. Tuhan belum menyampaikan tentang itu waktu itu, tetapi Tuhan menyampaikan tentang Kronos. Kronologinya seperti ini nanti. Baru sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekarang berbicara orang pengen tahu kepastian tentang kedatangan Tuhan, tetapi orang-orang menjadi lupa apakah standar mentalmu, apakah standar spiritualmu, standar imanmu, pengharapan dan kasihmu sudah dijalani. Sebab sebelum kedatangannya, kalau sudah baca ayat-ayat sebelumnya, banyak imam-imam imamat yang rajani justru mengalami kebekuan kasih. Mengalami kemerosotan iman, mengalami kemerosotan mental, mengalami kemerosotan moral. Mestinya yang perlu kita pikir, mestinya yang perlu kita pergumulkan sekarang, perjuangan kita sekarang, bagaimana ketika di tengah-tengah goncangan itu, bagaimana di tengah-tengah perpecahan, di tengah-tengah persengketaan antar bangsa, kita bisa bertahan dalam situasi kondisi seperti itu, tidak merosot, tidak tergoncang. Kenapa manusia banyak, para pendeta banyak yang berjuang pengen tahu tahun berapa Tuhan datang. Sekarang andai kata Tuhan memberitahukan tahun sekian Tuhan datang, sementara menjelang tahun kedatangannya itu, kegoncangan demi kegoncangan, siksaan demi siksaan terjadi. Bagaimana bisa bertahan? Bagaimana mentalmu tetap kuat, spiritualitasmu, dinamika hidupmu terus menanjak sampai laksana sosok kaki dian emas. Sekalipun orang ngerti tahun piro, bulan piro, minggu keberapa, tanggal berapa Tuhan Yesus datang, tetapi sebelum peristiwa itu terjadi, ada kegoncangan demi kegoncangan yang dasar. Sekarang yang harus kita pikir, standar spiritual, standar kualitas rohani untuk bisa hidup di tengah-tengah goncangan, itu yang harus kita pikir, itu yang harus kita jalani, itu yang harus kita perjuangkan. Bukan berjuang untuk ngerti tanggal piro, tahun piro, bulan apa Tuhan datang. Ngerti tahunnya, ngerti bulannya, ngerti minggu berapa, minggu tanggal piro, tetapi tidak bisa bertahan di tengah-tengah kegoncangan. Untuk apa ngerti tentang tanggal kedatangan Tuhan? Mari kita berpikir dengan akal yang waras.
yang jernih. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan dari hal tanda-tanda kedatangannya, Tuhan Yesus terus menyampaikan standar kualitas spiritual atas gereja Tuhan harus seperti ini. Kalau tidak mencapai standar, maka hidup kita ditolak. Terus apa artinya kita ngerti tahun piro Tuhan datang, sementara kita tidak ngejar standar itu? Tidak ada gunanya juga. Tetapi ketika kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidup kita sesuai dengan standarnya Tuhan, nanti mendadak Tuhan datang atau besok saudara sudah siap masuk saudara di sana. Amin, amin. Ini yang dikehendaki Tuhan. Bergumul doa puasa pengen tahu tahun piro Tuhan datang, mikir dengan waras, mikir dengan akal dan diurapi Roh Kudus. Bertanyalah, Tuhan, bagaimana aku bisa bertahan ketika goncangan itu terjadi? Sebab kenyataannya banyak nanti para imam, jemaat, imam-imam tua-tua yang justru gugur, mengalami kemerosotan kasih, loveless, kasih mula-mulanya lemah. Karena apa? Karena kegoncangan demi kegoncangan yang terjadi, penderitaan demi penderitaan. Dikatakan bahwa penderitaan yang akan terjadi menjelang kedatangannya itu belum pernah terjadi. Saudara mendengar cerita tentang penderitaan yang sudah dialami nenek moyang kita, membaca, mendengar cerita bagaimana dulu siksaan demi siksaan ketika zaman penjajahan, tidak dikasih makan, harus bekerja, setelah tidak punya tenaga dibunuh, dikubur, dibuang begitu saja. Tuhan Yesus ini mengatakan siksaan itu belum pernah terjadi. Begitu dahsyatnya. Sejak dunia ini ada, siksaan semacam itu belum pernah terjadi. Menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi. Ya, kita bergumul untuk mendapatkan otoritas Tuhan. Bagaimana kita menyiapkan wadah kita supaya di dalamnya dialiri aliran air kehidupan itu, yaitu firman Allah dan Roh Kudus itu, sang hikmat dan makrifat itu, sehingga ketika kegoncangan demi kegoncangan terjadi, kita dikatakan tetap bertahan. Ayat 13 diulang baca coba. Ayat 13 tadi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan, endure. Orang yang bertahan sampai kesudahannya dikatakan endure. Endure itu orang yang siap memikul beban. Orang yang terus menerus siap memikul penderitaan salib. Endure. Kalau dikatakan endure, ada enduring, berarti abadi. Tanggung jawabnya terus sampai kekal, membawa hidupnya sampai kepada kemuliaan yang kekal.
Sehingga dikatakan juga Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia. Bagaimana kita bisa bertahan memikul beban sampai kekal, sampai akhir tugas kita di bumi? Makanya setelah Tuhan Yesus menyampaikan kisi-kisi ini, kalau saudara baca terus ayat 15 tentang siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Bagaimana kalau kita tidak memiliki hikmat marifat yang murni dari Tuhan? Kita menghadapi pemberita-pemberita palsu pada akhir zaman. Pemberita-pemberita yang ambisinya hanya materi, kekayaan dan kekayaan. Juga banyak imam yang kaya raya tetapi matanya buta. Tidak pernah memiliki empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Di sisi lain, ada banyak para imam, para hamba Tuhan yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kerajaan Allah. Tidak bermewah-mewah, tetapi apa yang diterima dari Tuhan lewat orang-orang kudusnya terus disalurkan kepada orang-orang yang selayaknya menerima lawatan Tuhan lewat tangan-tangan para imam. Dan kalau sudah baca terus bagaimana kedatangan anak manusia diumpamakan laksana pohon ara. Terus dikatakan dia nasihat supaya berjaga-jaga. Masih pasal 24 itu. Terus ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ini setelah Tuhan Yesus mengajarkan tentang tanda-tanda, dan terus itu disampaikan. Jadi dari hal pengajaran tentang akhir zaman, ini Injil Matius pasal 24 dan 25. Lah bagaimana di tengah-tengah kesulitan dengan ketika goncangan yang dahsyat itu kita bisa bertahan? Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pasal 25 itu juga ada perumpamaan tentang talenta. Satu orang dipercaya 5 talenta, satu orang lagi dipercaya 2 talenta, dan ada juga yang dipercaya 1 talenta. Terus Tuhan Yesus juga berbicara dari hal tentang penghakiman pada akhir zaman, di mana di dalam peristiwa itu nanti di hadapan pengadilan semua harus mempertanggungjawabkan. Dari hal talenta juga begitu, masing-masing harus mempertanggungjawabkan, baik yang dikasih 1, 2, 5, semua harus mempertanggungjawabkan. Tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat, semua harus mempertanggungjawabkan posisinya sebagai hamba. Ketika dia nanti tampil sebagai hakim yang adil pada akhir zaman, maka dia akan memisahkan kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Seluruh tugas pelayanan kita di muka bumi harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Ini loh yang harus kita jalani. Ini loh yang harus kita gumuli. Ojo muber-uber Tuhan pengen ngerti kedatangannya tahun piro, bulan opo, minggu keberapa, tanggal piro. Ketika murid-murid tanya saja tidak dikasih tahu.
Dan Tuhan menyampaikan, ini loh kisi-kisi kronosnya, kronologi sebelum tanggal itu nanti, sebelum tahun itu nanti. Ini dulu kerjakan, ini dulu dipahami. Sebab di dalam peristiwa-peristiwa itu nanti banyak yang rontok. Lah bagaimana supaya kita tidak rontok, kan gitu. Bagaimana di tengah-tengah kegoncangan, di tengah kesulitan, di tengah-tengah munculnya bintang-bintang yang palsu, nabi-nabi palsu, bahkan nanti banyak nabi-nabi yang muncul mengaku bahwa dirinya Mesias. Coba. Nah, kalau di situ kita tidak punya rohnya mempelai pria surga, pasti terkecoh, pasti terjebak. Nah, oleh sebab itu kita harus menjadi darah-darah yang bijak, kan begitu. Kalau tidak bijak, maka ada darah yang bodoh. Kebodohan itu akan membawa hidup kita ke jurang kebinasaan. Sebab itu betapa pentingnya kita ini betul-betul harus dikemudikan oleh Tuhan Yesus, oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kalau kita hidup kita tidak dikemudikan oleh firman, kalau yang mengemudikan hidup kita ini akal, ego kita, sampai sejauh mana saudara mampu mengemudikan keluarga saudara dengan akalmu? Sampai kapan saudara mampu mengendalikan usahamu dengan akalmu, dengan kekuatanmu semata, sementara saudara mengesampingkan Tuhan? Sebab itu kan jelas Tuhan menyampaikan pengajaran dari hal akhir zaman itu kan jelas banget. Bagaimana supaya kita bisa bertahan melewati, mengarungi badai topan kehidupan, kesulitan hidup itu sampai kita bertemu dengan Dia. Dan kita sudah laksana sosok kaki dian emas yang para malaikat sedang digambarkan laksana bintang-bintang yang berada di tangannya Tuhan. Kekhawatiran apa yang akan menggagalkan saudara? Kan sudah tidak ada lagi. Kekhawatiran tentang materi sudah tidak ada lagi. Semua tidak ada yang mampu menggoncang saudara. Bahwa Tuhan datang nanti semenit lagi, 2 menit lagi, 1 jam lagi, atau 1 hari, 2 minggu lagi, atau 9 lagi, tidak ada masalah kan? Betul? Kalau sudah berdandan dengan sudah didandani Tuhan dengan pakaian matahari, bulan dan bintang, itu namanya berjaga. Nyaris kan gue pakai pengantin, bah tekone sesuk mantene. Mempelai pria mau datang besok mau datang tengah malam mau datang minggu depan. Nah, saudara sudah pakai pakaian mempelai, apa masalahnya? Ya. Apalagi yang saudara bingungkan. Tetapi ketika saudara ngerti tentang tahun berapa Tuhan datang, tapi saudara masih telanjang, tidak pakai pakaian mempelai, itu masalah. Amin. Amin. Itu yang masalah. Masalah bagi kita. Nah, pentingnya berjaga. Pentingnya kita sigap berjaga. Makanya Tuhan Yesus demikian rupa menyampaikan pengajaran, gambaran, perumpamaan yang sedemikian rupa dengan tujuan supaya gerejanya ngerti, supaya para bintang, para malaikat jemaat itu ngerti bahwa tugas para gembala jemaat itu membawa umat melewati suatu gelombang persoalan yang dasar itu bersama-sama dengan kekuatan firman Allah dan Roh Kudus.
laksana tiang awan dan tiang api yang terus melindungi menaungi saudara kondisi apapun juga. Ketika firman penggembalaan itu saudara ikuti, selamat hidup kita. Tuhan sendiri yang nuntun kita kok. Para bintang-bintangnya Tuhan, para malaikat jemaat, kalau tidak ikuti aturannya Tuhan, rontok juga. Udah jangan kira ada yang aman dalam takbisan ini. Gembala jemaat kalau tidak ikuti aturannya Tuhan, rontok tak ada nih. Makanya Joko Meliti jadi gembala sidang. Jangan sombong, jangan congkak, merasa dipakai Tuhan, ditaruh di tengah-tengah umat Tuhan, bertindak sakar PDW. Hati-hati para gembala jemaat. Kita punya tugas yang tidak ringan. Kita tidak bisa merasa bodoh. Nah kalau gembala jemaat sudah berjuang semaksimal mungkin, sing ditarik-tarik tidak mau datang, sing ditempa tidak mau berubah, ya kasih karunia. Memang kelasnya sampai kelas SD, ya mau dibawa suruh naik sekolah di SMP tidak mau, ya sudah. Apakah tidak ada kemuliaan? Jatah kemuliaannya ya di situ, tidak usah dipersoalkan. Amin. Tapi nek iso ngono, wong fasilitas itu sudah dari Tuhan, difasilitasi dengan kuasa, difasilitasi dengan kekuatan dari Tuhan. Awake dhewe tinggal, ya Tuhan aku siap, ngono tok saja kan. Iya kan? Kan itu saja yang mau Tuhan. Semua fasilitas untuk kita mencapai sampai kesempurnaan, full fasilitasnya dari Tuhan kok. Tidak ada yang dari manusia kok. Oleh sebab itu, jadikan dia tetap juru mudi. Yesus, aku cinta padamu. Masih ingat lagunya? Yesus, aku cinta padamu. Hidupku selalu doaku, Yesus, bukan namamu, ku puji sembah kau selalu. Dalam kelimpahan Yesus segalanya bagiku, badai dan gelombang menerpa kapalku. Yesus, Engkau juru mudiku, takkan tenggelam, tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Pasal 25. Kalau Tuhan Yesus menjadi juru mudi kita, berarti saudara menyediakan hidupmu untuk dibentuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Dikatakan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat pertama. Pada waktu itu, alam kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, kita pahami di sini. 10 gadis ini masing-masing mengambil pelita. Berarti tataran dari 10 gadis ini sudah pada posisi di
suci. Karena berhak membawa pelita. Menggambarkan satu tatanan jemaat yang sudah pada posisi ngerti, posisi paham dari hal arah ibadah, arah pelayanan, perjalanan hidupnya sudah ngerti. 10 darah ini membawa pelita. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, ternyata yang 10 ini terbelah menjadi 2 persekutuan. Yang 1 persekutuan doa bodoh, yang 1 persekutuan doa bijaksana. Bagaimana tidak? Mereka sudah bawa pelita. Satu kehidupan yang sudah mencapai standarnya Tuhan sebenarnya, tetapi masih digolongkan di situ. Yang 5 ternyata masih bodoh, yang 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. nah, di sini perbedaannya nanti. Gowo pelita, tapi tidak bawa minyak, bawa kandil, bawa kaki dian, tapi kosong, tidak bawa minyak. Terus, Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. ya, buli-bulinya ada reserve minyak. Membawa pelita dan membawa buli-buli berisi minyak zaitun tumbuk. Nah, nanti kan perlu kita pahami nanti setahap demi setahap bagaimana untuk mendapatkan minyak zaitun tumbuk itu. Zaitun murni. Nanti setahap demi setahap kita akan pahami demi masa depan tak bisa hidup kita. Dan ini hanya Tuhan Yesus yang mampu mengalirkan zaitun tumbuk itu atas hidup kita. Bagaimana kita digambarkan sebagai buli-buli yang harus diisi dengan minyak zaitun tumbuk itu. Nanti episode selanjutnya akan kita pahami secara sabar. Kita tunggu aliran pengajaran ini yang akan membawa hidup kita tampil sebagai generasi pemenang abadi. Amin. Saudara betul-betul menjadi berkat untuk semua kalangan. Kehidupan imamat rajani yang berkualitas kerajaan Allah. Kalau ada orang mengatakan tahan bantingan, saudara tidak hanya tahan bantingan, tetapi saudara memiliki mental kerajaan Allah. Kalau saudara tidak memiliki mental kerajaan Allah, saudara tidak akan mampu bertahan di tengah-tengah kegoncangan menjelang kedatangannya yang kedua. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ini satu proses manusiawi. Dalam tugas misi, maka ada sirkulasi, ada siklus kehidupan. Mengantuklah mereka semua. Waktu tengah malam, Terdengarlah suara
Terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ya, ketika tengah malam, karena mereka tertidur, ada suara berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ini pentingnya reservo itu di sini nanti. Kita ingat 10 tadi sudah bawa pelita, sementara yang satu buli-bulinya diisi minyak zaitun murni, yang satu golongan yang satu yang bodoh tidak membawa reservo. Jadi ketika Tuhan lewat para hambanya mau berseru tengah malam mau dini hari, mau siang hari bolong, kan tidak ada masalah bagi yang punya reservo. Betul? Betul? Tapi yang jadi masalah ini bagi yang tidak bawa cadangan. Ini pentingnya. Dan sekarang ketika masing-masing dua golongan ini ngerti mempelainya datang jam sekian, tapi masing-masing tidak membawa reservo. Loh, apa artinya kepelitaan itu? Andai kata yang bodoh itu juga ngerti Tuhan datang tengah malam jam 00, apa artinya bagi yang bodoh? Kemudian tidak bawa minyak. Nah, dua golongan baik yang bodoh dan yang bijak masing-masing tidak ngerti jam berapa ada pengumuman mempelai datang. Tetapi untuk bagi yang siap, bagi yang punya reservo, tidak ada masalah. Di sini loh pentingnya menjadi gadis yang bijaksana. Kita ready setiap saat. Loh, nanti malam Tuhan datang tidak apa-apa, kalau kita sudah siap dengan pakaian asli, kan gitu. Apa yang dipersoalkan? Ini loh, jangan sampai kita ini bodoh. Nguber-nguber kapan aku tak lamar, tanggal biru awal dhewe nikah. Setelah dikasih tahu tanggal biru nikahnya, tetapi persiapannya tidak maksimal, tidak mengikuti aturannya. Apa artinya ngerti kedatangannya tanggal biru, bulan biru, tahun biru? Apa artinya? Kalau kita ketika suatu saat harus diminta pertanggungjawaban, ternyata rapot kita buruk dalam pelaksanaan misi di bumi, harusnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan dengan baik. Ketika kita dikasih tugas, kita tidak bisa kerjakan dengan alasan ini dan itu. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu, kita mengelak, kita lepas tanggung jawab itu. Berdalih lagi alasannya ini dan itu. Ketika Tuhan menguji kita, kemurnian iman kita, adakah kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Ketika Tuhan uji dengan hal itu, bagaimana kita bertindak mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Kita tidak bisa melakukan dengan alasan kebutuhan gue sangat. Coba kita pikir, di mana minyakmu? Apakah gitu dikatakan punya reservo? Bagaimana ketika suatu saat kita diminta pertanggungjawaban? Yuk, tak tugasnya seperti ini, kenapa tidak dikerjakan? Rapormu merah. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Itu ditutup, yang di dalam hanya untuk yang bijaksana, yang di dalam hanya untuk kategori domba yang di sebelah kanan, kategori kambing yang tidak pernah peduli membangun kebersamaan, membangun harmoni, kategorinya kambing.
kertak gigi, ratap tangis tempat. Kan jelas pengajaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Ini bukan iklan. Jadi kalau gembala menyampaikan pengajaran jangan dikira iklan. Iklan lewat. Gembala bersaksi tentang bagaimana sepak terjang pelayanan di luar sana, dianggapnya itu iklan. Itu firman yang menjadi nyata. Nanti kalau saudara banyak membaca firman, saudara khotbah sehari itu betah. Karena apa? Yang saudara ucapkan itu firman. Sudah. Cuma nanti dibuka kabeh, itu kan bolak-balik nomor ini. Ketika berseru-seru, katakan song-songlah dia mempelai datang. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, pelita kami hampir padam. Ya. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kalau pada saat itu nanti, jangan ada yang berkata dan baperan. Loh, kita kan bersama-sama. Kita harus membangun kebersamaan. Kenapa ya enggak mau ngasih minyak? Ketika kairosnya datang, saudara tidak bisa nuntut temanmu. Kenapa kamu pelit? Kan kita sudah lama bersama-sama membangun tubuh Kristus. Telat. Person to person harus mempertanggungjawabkan tugas yang Tuhan percayakan di pundak kita. Hati-hati. Ojo gandul bapakmu. Kalau masih iso gandul bapakmu, semua kudu gandul Gusti. Amin. Amin. Orang ada pujian gandul bapak, gandul bapak, gandul bapak, enggak ada. Gandul mbak, rino wengi, gandul pak, dia enggak ada. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan tugas misi yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Tuhan satu saat tuntut pertanggungjawaban. Jadi nek kairosnya sudah datang, saudara minta sedikit gawe pelitaku supaya kita sampai sana sama-sama. Saat itu sudah tidak ada bicara tentang apa? Mesake dan mesake. Nek pelitanya waktu itu nanti dibagi-bagi semua, tidak ada yang sampai. Itu keadilan. Amin. Amin. Kita mengerti makna keadilan. Keadilannya Tuhan. Saudara mau protes dan saat itu nanti kita protes, Tuhan, Tuhan, mosok kata Tuhan kan penuh kasih. Dari mana kamu datang? Aku tidak kenal kamu. Matang orang ini. Hati-hati makanya. Hati-hati betul, kita harus hati-hati. Kita harus betul-betul memahami apapun, mungkin sekecil apapun tugas yang Tuhan percayakan di pundak kita, mari kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan tulus, kita kerjakan dengan takut kepada Tuhan. Jangan buang-buang energi untuk berbantah-bantah, jangan buang-buang energi untuk berkelit. Telat nanti. Yang lain saya cantik, yang lain saya indah, didandani, semakin bersinar. Sementara saudara ada yang masih bulat, kaya entut, nanti ada metu apa? Kebuntu kostum. Akhirnya balik yang perut, bikin perut jadi lambung jadi sakit.
Mari coba berjuang, masing-masing berjuang memahami kehendaknya Tuhan. Jangan ada orang menganggap saudara remeh, rendah karena masih muda. Jadilah saudara yang muda-muda ini berkat. Saudara memberkati yang tua-tua. Jika event-event tertentu saudara juga bisa melayani, saling berbagi satu sama lain, berbagi kasih, berbagi semangat. Orang tua ketika melihat saudara yang muda-muda itu tersulut oleh kekuatan api pengurapan Roh Kudus, betapa yang tua seakan sudah kehilangan pengharapan melihat semangatmu yang membara itu. Para sesepuh, para pengatua jadi bangkit kembali semangatnya. Itu namanya bersinergi, saling memaknai, saling memberi arti, memberi faedah. Demikian juga sebaliknya, ada saatnya yang para teruna ngelimpruk ngadepi persoalan, tidak berdaya, lunglai. Ada penatua yang bangkit dengan otoritas kuasa, hikmat dan makrifat, tampil menjadi gadis-gadis yang bijaksana, ngerti waktu apa yang harus dia buat dalam situasi kondisi yang seperti ini. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan jamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Pentingnya kita ini berjaga-jaga. Berjaga-jaga artinya siap. Ender. Sampai kapan kita berjaga? Endering. Sampai dia datang. Sampai kapan kita bertahan? Sampai kapan kita memikul beban? Sampai dia datang. Itu kesetiaan. Terus ketika saudara lepas tanggung jawab, ngelepas beban, apakah saudara masih merasa aman dengan melepas beban tanggung jawab dari Tuhan? Jangan anggap remeh. Firman itu ya Tuhan sendiri, sehingga apapun nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapannya. Ternyata gadis-gadis yang bodoh itu sebenarnya punya kemampuan, tetapi karena kebodohannya seringkali kemampuan yang terbatas itu tertutup. Jadi kebodohannya yang mendominasi pikirannya. Malas. Hati-hati. Bagaimana menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Itu harus terlatih, harus dididik. Tidak dalam waktu secara sendiri, secara natural. Tidak ada secara natural. Lingkungan akan membentuk, lingkungan akan mendidik. Nah, didikan demi didikan ini yang seringkali ketika tidak diterima oleh orang-orang yang mentalnya lemah, sehingga jadi baperan, gondrok,
bersungut-sungut, itu menandakan bahwa mental seseorang itu lemah. Ketika mental seseorang itu kuat, maka dia akan ngerti, oh arah didikan ini, oh aku diginikan, dididik seperti ini karena begini. Jadi bisa menerjemahkan, bisa mengurai tentang apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Ketika seseorang bisa mengurai tentang apa yang terjadi di dalam dirinya, terus dihubungkan dengan ketetapan hukum kerajaan Allah, maka kita tidak akan bisa punya alasan, punya dalih membenarkan diri sendiri. Mana sekarang ada orang yang benar, ukurannya adalah firman. Maka jangan ada orang yang diperbudak oleh kebodohan. Sebab kebodohan manusia itu menjadikan dirinya tidak dikenal oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan pada masanya. Ketika pintu sudah ditutup, Tuhan yang namanya Maha Kasih itu sudah habis. Masa berlaku kasih karunia sudah habis waktunya. Itulah keadilan. Jadi keadilan itu jangan hanya dilihat di permukaan, di awal, tetapi keadilan kita pahami pada akhirnya nanti pasti terbukti. Dia akan menunjukkan keadilan yang sempurna itu. Karena keadilannya itu sempurna, maka meniti jalur salib menuju dan menerima keadilan dari Tuhan, itulah sebuah konsekuensi. Oleh sebab itu, tujuan Tuhan mendidik kita, tujuan Tuhan menempa kita, memilih kita untuk menjadi imam-imam yang berkerajaan. Dan itu ketika kita pahami, maka para imam itu diperlengkapi dengan karunia-karunia, diperlengkapi dengan rupa-rupa pelayanan. 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Dibaca 1 Korintus pasal 12. Langsung ayat yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. ya, tetapi kepada tiap-tiap orang Dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. untuk kepentingan bersama. Ada karunia roh, ada pelayanan kasih, ada perbuatan ajaib, bahkan ada buah-buah roh. Semua itu untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama. Kalau hal itu kita pahami, maka setahap demi setahap kita ini akan ngerti kita ini sudah siap atau belum. Jangan-jangan kita ini merasa berarti, padahal tidak berarti sama sekali. Kita ini ngaku sakti, padahal mentalnya lemah. Orang yang sakti itu sabar. Apa itu sabar? Sabar itu bagian dari kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Aliran kasih itu akan membangun suatu sinergi yang kokoh. Jadi jangan ada yang merasa berarti, sementara Tuhan menilai justru malah jana itu tidak berarti apa-apa. Kita harus pahami itu. Jadi
Tuhan mempercayakan karunia roh. Tuhan mempercayakan pekerjaan kasih yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat itu. Tuhan juga mempercayakan buah-buah roh yang roh mengalir dari tengah-tengah pelayanan saudara. Bahkan ada 9 jabatan. Semuanya itu dipercayakan kepada kita untuk membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Kalau ini kita pahami, maka saudara melihat perbedaan tidak akan tersandung. Justru ketika saudara melihat perbedaan, maka saudara akan melakukan sesuatu, memperlengkapi. Oh, itu ada kekuranganmu itu, wah, kita harus bertindak melengkapi kekurangannya. Di dalam kekurangan seseorang itu ada kelebihan, dan kelebihannya akan melengkapi kekurangan kita. Selamanya ketika kita bicara kesatuan, kita belajar anatomi tubuh kita. Tugasnya tulang, kerangka, sistem kerangka, selama-lamanya nutrisinya sistem kerangka berbeda dengan nutrisi yang diperuntukkan untuk sistem pernapasan. Nutrisi yang diperuntukkan untuk sistem pencernaan berbeda dengan nutrisi yang harus dialirkan, disuplai ke sistem saraf. Semua ada perbedaan tugas, perbedaan tanggung jawab itu, perbedaan nutrisi, perbedaan bentuk, tetapi semuanya bekerja untuk kebersamaan. Kalau orang sudah melihat, oh yang lain itu beda, berarti bukan golongan saya, terus ada kebencian, terus tidak mau bangun komunikasi. Saudara mau bicara kesatuan, saudara mau bicara Roh Kudus. Roh Kudus model apa? Roh Kudus dari mana? Mulutmu ngomong, hidupku penuh Roh Kudus, ada rohnya mempelai, tetapi kelakuanmu tidak seperti yang dikehendaki Roh Kudus. Hati-hati. Kalau kita apalagi bicara mempelai, Galatia pasal 6. Bagaimana kita ini membangun kesatuan? Bagaimana kita ini membangun ini kita akan dibangun menjadi darah-darah yang bijaksana. Nanti gelar pelayanannya, gelar actionnya itu nanti seperti ini. Jangan mengaku punya rohnya mempelai, tapi gelar pasukannya ketika di bumi tidak menunjukkan, tidak sesuai aturan protap yang Tuhan kehendaki. Galatia dulu pasal 6 ayat 1, saudara-saudara, sekalipun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ketika saudara mau memberikan nasihat, mau memberikan satu support, saudara juga harus berjaga. Saudara bersaksi, wah dapat petunjuk, tadi malam dapat petunjuk, mau begitu kan? Saudara bersaksi, oh tadi malam saya mendapat petunjuk. Oh, ada kitab terbuka, kitab apa? Kitab Keluaran, kitab Kejadian, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Wah, akeh banget saya terbuka. Nah, saudara bersaksi ini dan itu, bahwa saya melaksanakan tugas ini dan itu. Ingat, sambil menjaga dirimu sendiri
supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Hati-hati. Ketika saudara bersaksi, terima ini, terima itu, lihat ini, lihat itu, menerima, melihat kitab terbuka, isinya seperti dan itu, saudara berjaga. Kalau saudara tidak berjaga, saudara nanti jatuh sendiri dalam pencobaan. Bersaksi akhirnya ngelimpruk gak didoyo. Berjaga. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketika saudara memenuhi hukum Kristus, maka kita berjaga, menanggung beban, saling bertolong-tolonglah. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, Padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. hati-hati, jangan sampai kita ini menganggap kita ini berarti, kita ini wah vital, organ yang vital. Kalau tidak ada saya, jangan ada kesombongan. Wah, kalau tidak ada saya nanti coba lihat, nanti gimana nanti, kita lihat aja. Kalau tidak ada saya, jangan ada yang sombong. Baik yayasan sumber aliran air hidup maupun gereja Kristen Tabernakel dalam visi pembangunan tubuh Kristus dengan kekuatan aliran air kehidupan, yaitu kebenaran firman Allah dan Roh Kudus yang murni. Jangan ada yang sombong. Itu semua pekerjaannya Tuhan, wadah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kalau kita dipercaya menjadi pengurus dari lembaga ini, menjadi pengurus di dalam lembaga yayasan, itu juga kepercayaan dari Tuhan. Itu memang bukan perusahaan. Yayasan sumber aliran air hidup adalah lembaga yang Tuhan percayakan di pundak kita untuk kita menjadi berkat. Saling bertolong-tolonglah menanggung beban, bukan beban kita saja, tetapi bebannya umat manusia yang mohon pertolongan Tuhan, yang merindukan kelepasan, yang merindukan kebebasan dari setiap penderitaan demi penderitaan. Lembaga yang Tuhan percayakan lewat pemerintah Indonesia, Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, di dalamnya diperlukan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bijaksana, darah-darah yang bijaksana. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang endure, yang siap menanggung beban sampai akhir pelayanannya di bumi. Dan ini hanya Tuhan yang memberi kekuatan. Sebenarnya sembahyang nih 1, 2, 3, 4. Sekarang baru berapa yang stay di lingkungan yayasan? Ini Tuhan mau kirim terus. Tak kasih warning teman-teman, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan penatua, para wakil gembala. Apakah saudara melepas bahu saudara? Ketika saudara siap mengalirkan, maka sumber yang ada di dalam hatimu itu tidak akan kering. Amin. Amin. Ketika saudara siap mengalirkan, maka Tuhan terus dari tahtanya yang ada kekuatan yang dahsyat membawa saudara. Tapi kalau saudara tidak ada niat untuk mengalirkan, untuk apa Tuhan mengalirkan ke saudara? Kalau saudara ada niat mengalirkan, Tuhan alirkan dari tahtanya, macet. Yang Tuhan mau
adalah komitmen saudara. Ya Tuhan, aku siap mengalirkan. Kalau saudara siap mengalirkan, dan ketika saat ini wadahmu kosong, mari kita berjuang menyediakan wadah yang kosong itu. Dari tahtanya sudah siap mengalirkan segala otoritas kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Tapi ketika kita dengan akal kita, akal yang murni tanpa kuasa Roh Kudus, pusing, khawatir, cemas dan cemas. Tetapi ketika sudah komitmen, aku siap Tuhan, aku siap wadah untuk Tuhan alirkan sumber berkat itu nanti. Kalau kuasa sumbernya dari Dia, materi banyak orang akan dipakai untuk menjadi saluran berkat yang diutus Tuhan untuk ikut memikul beban demi tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Bahwa saudara siap mikul beban, ada jiwa-jiwa di sana tentang barak-barak yang sekarang mungkin kurang layak untuk ditempati. Kalau saudara komitmen berjuang, berdoa, diawali dengan doa, Tuhan, ini wadahku terbatas, tetapi aku siapkan bagi Tuhan untuk jiwa-jiwa. Masakan Tuhan, bagaimana orang lain ketika mereka datang dan bertanya, pengurusnya bagaimana? Terus tua-tua gereja di sini bagaimana selama ini? Apa yang bisa kita katakan kepada Tuhan? Kita mau ngomong apa kepada Tuhan? Kalau kita mikir diri kita sendiri, bagaimana bangun rumah, bagaimana bangun usaha, bagaimana bangun ini, habis ini anak sekolah, bersekolah SMA kuliah, tuh biayai terus. Terus bagaimana, kapan saudara mikir Tuhan? Kapan saudara mikir sesamamu manusia? Ketika Tuhan siap mengalirkan kekuatan aliran air kehidupan itu, maka saudara juga harus siap. Jangan menunda-nunda waktu. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan, dengan firman. Jangan ada yang punya beban masa lalu. Ada yang bilang dengan kata apa? Beban atau apa? Atau peninggalan? Tidak boleh. Segala sesuatu itu baik. Segala sesuatu itu kalau kita maknai dengan pikiran yang kudus, maka tidak ada sesuatu tanpa izin Tuhan terjadi sepanjang perjalanan hidup kita sampai saat ini. Tinggal bagaimana kita menerima. Kalau saudara memandang dari sudut pandang gelo, kecewa, selamanya saudara mentalmu lemah dan tidak akan bisa bangkit, ya silakan tidak percaya. Silakan gelo, kecewa, nanti bolak-balik aku gelo, aku kecewa, jangan-jangan begini lagi, jangan-jangan begitu, jongkok itu namanya. Imannya jongkok, mentalnya lemah, sulit untuk bangkit. Sekarang para penatua masih fresh, saya katakan masih sehat-sehat. Saudara generasi muda, bagaimana saudara sekuat tenaga, sekuat energi saudara bisa bersinergi dengan para penatua, bisa bersinergi dengan rekan-rekan kaum muda, mudi yang lain. Saudara sudah siap? Nah, anak muda siap? Yang muda-muda, yang siap angkat tangan. Ayo angkat tangan. Kaki. Suruh kegerakan, tidak gerak malah angkat kaki. Kalau saudara merasa, aduh Tuhan aku tidak punya kemampuan, bagus, nah itu tulus.
Aku ini bodoh tuh, tidak punya apa-apa, tidak pinter. Bagus kalau itu betul-betul murni tulus. Sebab Tuhan sanggup mengubah yang bodoh itu menjadi bijaksana di tangannya Tuhan. Amin. Ngomong, aku gak bisa ngomong-ngomong, aku tidak berdaya, tetapi kaku hatinya, atos, watu. Selamanya tidak akan merasakan mujizat. Delok tok sekolah. Ada-adanya mencari-cari soal. Nah, delok sih koyo opo. Hati-hati, ini pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya Yohanes Wagio. Kasih tahu, ini pekerjaannya Tuhan. Setahap demi setahap, saudara pasti dipakai oleh Tuhan. Memperlengkapi. Bagaimana sih membangun sinergi, membangun tubuh Kristus itu? Sekarang kalau sistem tulang, yang paling benar itu aku. Ini sistem tulang, paling benar aku, paling kuat itu aku. Terus apa gunanya sistem tulang merasa hebat tanpa sistem yang lain? Ayo. Nisi, kalau Elis masuk sini bersih-bersih. Ada apa? Oh, di sana ada sistem tulang. Kita akan membangun tubuh Kristus. Ketemu sistem tulang. Yang dilihat, yang kau lihat apa nih sistem tulang? Ketika kamu bayang mau masuk ruangan ini, kamu bersih-bersih itu, kalian berdua, ada sistem tulang, belum menyatu dengan yang lain. Cinta dulu apa? Ada sistem kerangka gitu. Cinta dulu apa? Aku tubuh Kristus aku harus kuat, sakti. Apa? GPA apa? Suge, sakti, suge, suci. Oke, sakti, suge, suci. Tapi belum bisa sinergi dengan yang lain. Menganggap bahwa hidupmu itu paling kuat, merasa paling berarti, padahal tidak ada artinya. Sistem kerangka. Masuk ruangan ini mau prepare, ketemu sistem kerangka, belum ketemu yang lain. Kira-kira gimana? Belum ketemu. Kira-kira gimana? Ruangannya gelap, di situ ketemu sistem kerangka. Melaku bisa kotak. Apa kira-kira Elis karo disuruh melaku geblas langsung delosor. Karena apa? Itu tengkorak. Lengkap. Coba. Makanya ketika kita bicara soal tubuh Kristus, soal kerukunan, gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan, maka setahap demi setahap harus kita cermati. Gak iso baperan mikir kesatuan secara universal. Kalau baperan gak iso. Tersinggungan, mutungan apa meneh ora iso. Ngamuan apa meneh. Sistem pencernaan sedang bekerja. Mengeluarkan dari tanurnya itu, mengeluarkan apa? Gas yang tidak enak. Namanya apa? Angin apa? Angin yang biasanya sudah tidak suka, baunya juga tidak enak. Tetapi itu bagian dari kerja sistem pencernaan. Terus mulut ngamuk-ngamuk gitu. Ana sing ngusul disumbat itu biar gak keluar baunya. Ayo sumbatan. Silakan disumbat itu.
bubur itu dijahit aja ben gak keluar tuh. Kira-kira gimana? Ngomong tentang kesatuan, ngomong tentang kerukunan, maka kita harus betul-betul memahami sedalam-dalamnya, seteliti mungkin. Asupan nutrisi bagi sistem kerangka tidak bisa dipaksakan, tetapi bukan berarti sistem kerangka bukan bagian dari sistem otot. Sistem otot tidak ada artinya otot itu kalau tidak ada sistem saraf. Sistem saraf juga tidak ada artinya kalau tidak ada sistem endokrin. Semua organ tubuh ini, semua sistem harus berkomunikasi. Bahasa kata lainnya bersinergi, membangun kerjasama satu sama lain. Ada komunikasi yang kompak, yang terus kontinu. Kalau komunikasi itu terputus, tidak bisa. Itu yang seringkali menimbulkan namanya error, masalah. Di WA bolak-balik gak dijawab-jawab. Itu kan komunikasi. Di band gak dibuka juga, menimbulkan masalah. Membangun sinergi itu tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan sudah buka jalan, saudara siap bersinergi dengan rekan-rekan yang lain. Saudara jangan menjadi pribadi yang minder, low, terlalu high juga jangan. Saudara akan terdidik. Apa yang ada pada hidup kami, kelebihan kami akan memperlengkapi kekurangan mereka. Mereka juga ada kekurangan, mereka juga ada kelebihan kok. Kelebihan mereka ternyata melengkapi kekurangan yang ada di dalam hidup kami. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Terus, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya dewe. Jangan bermegah melihat keadaan orang, tetapi bermegahlah melihat keadaan, melihat dirimu sendiri. Dengan kata lain, ojo dibanding-bandingke. Kalau saudara melihat orang lain yang lemah, saudara merasa hebat, merasa kuat. Cobalah menguji diri. Basa Jawane petanono awakmu dhewe. Alatnya apa? Firman Tuhan menjadi cermin untuk bagaimana kita bisa melayani dengan lebih baik lagi. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ingat, yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ingat, taburan satu bisa menuai berlipat kali ganda. Jangan anggap hanya salah sedikit kok. Kalau taburan yang salah sedikit itu nanti berlipat kali ganda tuaiannya. Saudara nabur bibit benih jagung 1 biji, dadi sak tongkol, berapa ratus biji itu tuaiannya. Jangan anggap kesalahannya hanya sedikit sehingga nanti itu digampang nih. Allah lu sidik lho Pak, Allah lu salah sidik lho Pak, ngono kok dipersoalkan. Persoalannya itu kalian nanti akan menuai
lebih banyak. Saudara menyakitkan hati orang tuamu, ketok sepele. Taburanmu itu satu saat kalian akan tua di kemudian hari nanti. Bagaimana ketika sakit hatimu itu lebih berat daripada yang dirasakan papa mama. Hati-hati. Nabur siji iso berlipat kali ganda. Nek sing loro hatiku waktu wongmu mungkin berdoa mengampuni iya, tapi kesalahan yang menetapkan hukum itu bukan orang tuamu. Tanggung jawab dewi-dewi, pengadilan Tuhan yang duduk di sana. Amin. Terus Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. ya, terus Janganlah kita cemu-cemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. ya, prioritas tim harus solid. Seiman ini harus solid. Ketika ini solid, maka kepada semua orang kita akan kerjakan satu perbuatan yang baik, yang benar, yang kudus, yang mulia itu. Ini yang dikehendaki Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi-pribadi yang siap menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan. Sehingga dalam situasi kondisi apapun kita berada pada pakaian mempelai. Ketika kita hidup dengan pakaian mempelai, tidak usah risau, tidak usah bingung, tidak usah cemas tentang kedatangan Tuhan kapan. Ketika kita sudah pakai pakaian kasih, pakai pakaian pengharapan, pakaian iman, dan itu terjaga setiap saat, kapanpun Tuhan datang, saudara boleh masuk di dalam ruang perjamuan pesta ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saat kau berlindung, saat kau berpindah, hidupku hanya ingat Tuhan oleh perkataanmu. Karena kau berjalan,
menjelang kedatangan Tuhan. Dari penderitaan demi penderitaan menjelang kedatangan Tuhan. Ada jalan keselamatan yang Tuhan tetapkan untuk kami. Ada pakaian keselamatan untuk hidup kami gereja Tuhan pada akhir zaman. Terjaga setiap saat, sehingga kapanpun Tuhan datang menjemput gerejamu, menjemput umatmu dalam kondisi siap. Sana darah-darah yang bijaksana. Haleluya. Haleluya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melawat setiap pribadi umatmu. Setiap doa, permohonan kepada Tuhan atas setiap persoalan demi persoalan yang mereka hadapi, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau. Masih ada anugerah, masih ada roh kasih karunia yang Tuhan sediakan untuk saudara. Masih ada kesempatan untuk saudara dipulihkan, disembuhkan, diberikan kekuatan, dibangun menjadi mempelainya Tuhan. Jangkauan kuasa atas seluruh umat-Mu, dimanapun mereka berada. Tuhan menjangkau, Tuhan melawat mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh kekuatan Tuhan. Ada kekuatan baru untuk memulihkan yang lemah. Tegak kembali sebagai imam yang wajahnya. Haleluya. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa ini. Pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang terus bertindak bijaksana. Terjadi penegakan hukum sebagaimana hukum undang-undang berlaku di negeri ini. Presiden, para menteri, para pengelola lembaga-lembaga negara, dan lembaga-lembaga yang lainnya di negeri ini, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dukun, RT RW, semuanya berada di dalam otoritas kedahsyatan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Memberkati kota kami dengan kedamaian, dengan ketenteraman, dengan sukacita roh, sehingga kami umat-Mu, para hamba-Mu menjadi berkat di mana Tuhan percayakan untuk kami memuliakan Tuhan, untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Amin.